Ya, pertama tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen, Pak Bambang Sadono juga memahami Kabupaten Kebumen ini menjadi juru kunci kemiskinan di Jawa Tengah. Ini juga menjadi PR tersendiri. Jadi kami kemarin sudah membuatkan tim khusus untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Seperti halnya yang pertama, kuncinya adalah harga di Kabupaten Kebumen lebih tinggi dari beberapa kabupaten di kanan kirinya, sehingga inflasinya juga naik. Oleh karena itu, kita akan buat BUMD aneka usaha, sehingga BUMD tersebut dapat bekerja sama dengan distributor kebutuhan pokok untuk di Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Arief Sugianto SH, Bupati Kebumen terpilih. Saat ini secara resmi masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Betul ya Pak? Betul, Alhamdulillah. Sebagai Wakil Bupati dari 29 April. Pak Arief, pertama saya ingin mengucapkan selamat karena panjenengan sudah terpilih menjadi Bupati Kebumen dalam pilkada yang lalu. Dan yang istimewa lagi karena panjenengan tampil sebagai calon tunggal. Mungkin bisa cerita Pak, bagaimana akhirnya bisa calon tunggal Pak Arief? Terima kasih Pak Bambang Sadono, dan alhamdulillah kami sebagai calon tunggal meraih 61%, hampir 61%, 60,8%. Tentunya dari komunikasi politik yang sudah kami laksanakan, alhamdulillah pertama dari PDI Perjuangan yang memberikan rekomendasi dari awal, kemudian beberapa partai dari komunikasi alhamdulillah bisa kami selesaikan. Intinya adalah komunikasi. Di dalam berpolitikan ini komunikasi yang dikedepankan dan memberikan masukan-masukan bahwa Kabupaten Kebumen perlu untuk ada suatu loncatan dan membutuhkan suatu kekuatan antara eksekutif dan legislatif itu secara kebersamaannya lebih kuat. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Oke. Saya ketemu para pimpinan partai, baik Golkar, kemudian Gerindra, Nasdem, itu juga mengaku semuanya mendukung penuh pada Pak Arief. Alhamdulillah, semuanya mendukung. Alhamdulillah dari 9 partai mendukung ke Arief Rista. Alhamdulillah juga keluarnya rekom ini bentuk daripada kesulitan dari komunikasi yang telah saya laksanakan bersama Bu Rista. Pak Arief, dengan dukungan yang begitu besar ya, begitu mutlak itu, berarti kan harapannya sangat besar terhadap panjenengan dan Bu Rista. Apa kira-kira yang harus dilakukan untuk Kebumen ke depan? Ya, tentunya pijakannya adalah visi misi. Kita tahu bahwa pilkada di 2020 ini kepemimpinannya hingga 2024. Waktunya cukup pendek, sehingga dari sekarang kami sudah menyusun tim khusus untuk mengawal visi misi ini dibuat format dengan baik. Apalagi sekarang ini sudah memasuki pembicaraan anggaran. Anggaran itu di Februari ini harus sudah betul-betul terdistribusi ataupun tergambarkan dengan baik. Berapa untuk anggaran OPD dan berapa juga anggaran yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga pada saat dilantik nanti tentunya harapan kami target yang harus diselesaikan minimal dari 100 pendeknya waktu kepemimpinan bisa betul-betul bisa maksimal dalam pelaksanaan visi dan misi yang sudah kami janjikan untuk masyarakat. Pak Arief, mungkin agak beruntung karena Pak Arief sebelumnya menjadi
wakil bupati, jadi bisa ikut mempersiapkan APBD-nya, ya. Berbeda dengan yang tiba-tiba orang baru yang APBD-nya disusun oleh pejabat lama. Ya, alhamdulillah dari komunikasi perpolitikan, tentunya anggaran di 2020 kemarin kami juga sudah mengetahui dari sisi kegiatannya sehingga bisa dimasukkan menjadi target di 100 hari pertama nanti. Jadi betul-betul dari kepemimpinan yang lama dengan kepemimpinan yang baru betul-betul terus saling menyambung, tinggal penguatannya. Pak Arif, banyak yang mempunyai komentar bahwa Kebumen dan daerah-daerah selatan yang lain pada umumnya termasuk Cilacap itu masih merasa kurang mendapat perhatian gitu untuk kegiatan pembangunan. Jadi ini kesempatannya Pak Arif untuk membangkitkan ekonomi di selatan. Gimana Pak Arif? Betul sekali, memang pembangunan secara nasional apabila kita lihat di sisi utara tentunya lebih diuntungkan pertama dengan jalan tol yang sudah terhubung secara nasional dari Merak sampai Banyuwangi yang melintas di sisi utara, bahkan seperti di salah satu kabupaten di sisi utara ini mendapat kesempatan membuka areal kawasan industri dari APBN yang cukup besar, kalau tidak salah sekitar 4.000 hektar. Nah ini juga di sisi selatan yang sampai sekarang ini belum ada geliat untuk pembangunan kawasan industri. Sampai sekarang ini tentunya menjadi tantangan bagi kami. Seperti halnya di Kabupaten Kebumen ini ada 115 hektar yang dipersiapkan untuk kawasan industri. Sampai sekarang ini belum tersentuh sama sekali. Jadi masih menjadi lahan yang anggur yang tentunya harus bisa dimaksimalkan sebagai PAD. Insya Allah dalam waktu dekat, pertama yang akan saya laksanakan, kawasan industri yang di daerah selatan yang menjadi mimpinya kita semua di Kabupaten Kebumen akan kita jadikan kawasan industri berbasis perikanan. Jadi kemarin kami juga sudah studi banding ke Bengkulu, bagaimana seperti halnya udang. Udang di Kabupaten Kebumen banyak sekali tambak. Dalam 1 hektar itu maksimal 8 sampai 9 ton. Sedangkan di Bengkulu dalam 1 hektar itu 35 sampai 40 ton. 5 kali lipat dalam 1 panen. Ini kan perlu keseriusan ataupun pembelajaran yang baik. Dan tentunya di sini nanti akan dibangun cold storage, penyimpanan serta pengolahan agar bisa menjadi ekspor. Karena kawasan industri sebenarnya pada saat Kabak Perekonomian studi banding ke kawasan industri yang lain mengatakan bahwa kawasan industri di Kabupaten Kebumen kalau tidak berbasis perikanan ini akan cukup rentan tsunami, juga rentan korosi. Ini juga disampaikan oleh Kabak Perekonomian yang lama yang pada saat kemarin saya panggil menyampaikan seperti itu, sehingga betul-betul kami akan konsentrasi untuk kawasan industri itu dapat dimanfaatkan untuk industri perikanan secara baik. Dan alhamdulillah insya Allah kita tahu kawasan selatan itu banyak ya akan kita tingkatkan udang dan lobster. Lobster ini alhamdulillah kami juga sudah mempelajari ke Bali dan alhamdulillah ada sahabat saya yang akan memberikan ritme. Jadi intinya dari tambak sampai industri pengolahan, sampai penyimpanan, sampai ekspor ke Amerika, insya Allah akan menjadi target kami di waktu kepemimpinan ini. Pak Arif, jadi kuncinya kalau begitu apa? Jalan tol dan pelabuhan gitu kira-kira? Saya rasa untuk sekarang ini akan sangat berat ya, karena pemerintah pusat pun kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seperti kemarin refocusing pembangunan ini anggaran kan banyak sekali. Sehingga kita tentunya harus kreatif untuk mengembangkan di lapangannya, kemudian kita bisa bekerja sama dengan para investor yang alhamdulillah kemarin kami juga sudah menemukan investor dan cukup baik. Investor tersebut insya Allah akan bekerja sama untuk investasi di Kabupaten Kebumen. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita menunggu dari pusat, kondisi sekarang tentunya akan menjadi tantangan tersendiri. Lalu pengangkutannya lewat apa kalau ekspor? Apa pakai bandara yang ini, bandara Jogja Baru ini Pak Arif?
Bukan. Jadi kalau ekspor, kecuali begini, kecuali kita ekspor hal-hal kecil yang sifatnya kuantitinya tidak terlalu besar, itu bisa menggunakan pesawat. Kalau pesawat itu yang dikejar itu kecepatannya. Tetapi kalau seperti udang, seperti ikan yang akan kita olah, ini tetap menggunakan kontainer. Kontainer ini bisa kita dorong ke Semarang. Insya Allah ada jadwalnya. Memang tidak seperti di Tanjung Priok yang lebih banyak, tetapi di Semarang sudah kami cek ada di sana kapal-kapal yang langsung ke Amerika. Jadi bisa kita konekkan dari Kebumen kita dorong ke Semarang ya insya Allah sekitar 5-7 jam ya perjalanan untuk truk besar. Tapi insya Allah bisa dijalankan. Kecuali kalau kita menunggu dibuatkan pelabuhan, ini cukup memakan waktu cukup lama. Jadi sudah kami paparkan ke investor sudah menghitung dengan baik dan alhamdulillah yang bersangkutan sudah oke. Jadi yang pertama bisa dikerjakan udang, Pak ya. Jadi udang dan perikanan. Kan ada udang dan perikanan. Yeah. Ada potensi besar yang katanya masih tidur di pantai selatan termasuk Kebumen itu pasir besi katanya, Pak. Bagaimana kalau potensi itu? Kalau ini menyangkut dengan alam ya. Jadi kalau kami belum mengarahkan ke sana. Kalau bisa alam ini masih kita jaga dengan baik. Jadi untuk eksplor alam, kalau kami secara pribadi ya tentu masih mempertimbangkan dengan baik, jangan sampai dikerjakan tetapi malah nanti alamnya akan rusak. Jadi kita olah alam-alam yang bisa berkesinambungan seperti ikan, seperti udang ataupun sidat. Ini kan banyak sekali. Seperti pertaniannya ada jagung dan juga kawasan daging ini juga akan kita siapkan seperti ayam kan banyak. Ini kan kita tarik, insya Allah dalam satu hari minimal bisa 20.000 ayam. Jadi pertama perikanan, Pak ya. Yeah. Kemudian kedua pertanian, peternakan. Betul. Yeah. Pertanian sebagai basis PDB Kabupaten Kebumen yang tertinggi, insya Allah dalam 100 hari ke depan akan kita launching RMU, Rice Milling Unit. Rice Milling Unit ini CSR kami mintakan 20 miliar, kurang lebih 20 miliar. Jadi nanti insya Allah dalam 100 hari ke depan bisa kita operasionalkan. Mudah-mudahan juga Pak Presiden kerso rawuh untuk melihat Rice Milling Unit tersebut, karena ini baru ada 2 di Indonesia, yang satu di Pamarican, yang kedua insya Allah di Kabupaten Kebumen. RMU ini bagaimana petani setelah memanen padinya dirontokkan tidak perlu lagi menjemur, jadi langsung ditelepon ke RMU, akan diangkut dalam satu kuantiti tertentu, kemudian di sana dikeringkan. Nah, keringnya ini kan otomatis akan kering yang bagus, terkontrol dengan baik. Harapannya akan menjadi beras premium, yang kita harapkan beras premium ini bisa meningkatkan nilai tukar petani atau kesejahteraan petani akan naik. Dan bagi masyarakat yang tidak mau menjual, dikeringkan, disimpan, di sana juga akan disimpan, kemudian pada saat nanti akan dijual di waktu tertentu juga harganya akan mengikuti. Intinya adalah kesejahteraan petani akan kita tingkatkan menggunakan ya rice milling unit, itu yang paling penting. Kalau kita masalah pupuk dan lain-lain seperti infrastruktur irigasi kan memang masih terkendala sangat hebat. Nah, ini yang akan kita pecahkan tentunya dari hasilnya dulu, baru akan saya benahi infrastruktur irigasinya, situ JIDES-nya akan kita perbaiki. Jadi kalau Kebumen itu memang penyangga pangan untuk padi gitu ya sampai sekarang masih? Sampai sekarang padi di Kabupaten Kebumen secara nasional termasuk penyangga karena surplus. Jadi satu hal yang positif untuk di tanah Jawa. Nah, kalau di banyak tempat sampai sekarang itu memang masalah pupuk masih menjadi masalah. Kalau di Kebumen seperti apa, Pak? Pupuk ini menjadi pertanyaan yang cukup hebat ketika kami langsung bertemu dengan masyarakat. Beberapa petani mendaftarkan tidak sesuai dengan luasannya dengan berbagai pertimbangan secara pribadi. Misalkan kami punya luas tanah di 0,5 hektar, didaftarkan 1/4-nya seperti itu. Nah, ini kemarin saya perintahkan untuk Dinas Distapang supaya betul-betul turun untuk mendata ulang, dan kemarin sudah dilaksanakan banyak sekali. Jadi petani-petani ini diberikan edukasi, diberikan pemahaman bahwa ini sangat penting.
Jadi jangan sampai sudah punya kartu tani, mengatakan saya sudah punya kartu tani, tapi tetap saja kurang. Ya karena beberapa petani masih awam dalam hal ini, kartu taninya juga tidak didaftarkan yang sebenarnya. Nah, ketika ini tidak diatur sebenarnya, tentu tidak akan secara sebenarnya. Misalkan Pak Bambang Sadono mendaftarkan 1 hektar, padahal tanahnya 2 hektar. Ya diterimanya 1 hektar. 1 hektar disebar untuk 2 hektar. Ya kurang lagi. Ya. Jadi program pusat, program provinsi harus kita dukung dengan baik. Pak Arief, apalagi yang akan dilakukan Pak Arief untuk waktu yang pendek ini? Iya, pertama tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen, Pak Bambang Sadono juga memahami Kabupaten Kebumen ini menjadi juru kunci kemiskinan di Jawa Tengah. Ini juga menjadi PR tersendiri. Jadi kami kemarin sudah membuatkan tim khusus untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Seperti halnya yang pertama, kuncinya adalah harga di Kabupaten Kebumen lebih tinggi dari beberapa kabupaten di kanan kirinya, sehingga inflasinya juga naik. Oleh karena itu, kita akan buat BUMD aneka usaha, sehingga BUMD tersebut dapat bekerja sama dengan distributor kebutuhan pokok untuk di Kabupaten Kebumen. Misalkan distributor daging yang kemarin kami cek di Bekasi, distributor daging. Saya pernah cek distributor daging di Kabupaten Kebumen harganya 120, ternyata di distributor harganya pada saat itu 60. Nah ini juga ke depan ketika rantainya kita pangkas, ya tentunya harganya bisa jauh lebih murah. Sehingga harga-harga turunannya seperti bakso akan menjadi murah. Sehingga kata BPS, ketika makan bakso di Kebumen, misalkan harganya 10.000, di kabupaten lain bisa masih harga 8.000 atau 9.000. Sehingga terhitung ini masih juga cukup jauh. Sehingga turunannya yang lain juga masyarakat yang tergolong miskin untuk membeli kebutuhan pokok ini juga banyak dihitung ataupun banyak kurangnya. Inilah faktor-faktor kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang akan kita garap dengan serius. Itu daging lokal atau daging dari luar Kebumen, Pak? Kalau daging di distributor itu macam-macam. Ada daging dari internasional ataupun daging secara lokal juga ada. Di distributor itu ada. Iya. Memang secara pangan kita tahu bahwa daging itu, daging kita, daging lokal, itu masih kalah harga dengan daging internasional. Artinya peternakan di Kebumen sendiri kurang gitu Pak untuk mencukupi kebutuhan? Sangat kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Sekarang ini sangat kurang. Nah, tadi kalau kemiskinan itu ada enggak hubungannya dengan pendidikan, Pak Arief? Ketika pendidikannya di Kabupaten Kebumen banyak pengangguran, khususnya lulusan SMK. Lulusan SMK tercatat yang menjadi pengangguran itu lebih dari 80%. Ini menjadi PR tersendiri, bagaimana mereka bisa kita salurkan ataupun mereka kita berdayakan. Di tengah COVID sekarang ini banyak sekali kan perusahaan-perusahaan yang mem-WFH-kan karyawan ataupun mengurangi bahkan ataupun tutup. Nah, jadi kita akan membuat padat karya ya, dengan balai latihan kerja kita kuatkan. Jadi ketika keluar dari balai latihan kerja betul-betul dibutuhkan seperti apa yang dibutuhkan untuk padat karya. Pak Arief, itu ya. SMK 80% tidak bisa bekerja itu karena tidak match ketika pendidikannya atau lapangan kerjanya yang memang terbatas? Ada beberapa faktor, tentunya yang pertama lapangan kerjanya mungkin sekarang ini kan sudah mulai terbatas. Yang kedua juga teknologi yang disiapkan ini juga sudah mengalami perubahan. Misalkan motor ataupun mesin yang kita siapkan masih motor yang lama, ternyata di tempat kerja sudah menggunakan teknologi yang engine yang baru atau elektrik. Nah ini kemarin sempat kita tengok, nah ini ke depan bisa kita kerjasamakan, tinggal kita subsidi apakah motor elektriknya untuk dibedah seperti apa, sehingga mereka ketika keluar ataupun kita bisa kerjasamakan dengan baik, sehingga mereka keluar betul-betul bisa langsung bekerja. Jangan sampai mereka tujuannya masuk SMK biar mudah keluar untuk bekerja, justru malah kesulitan. Itu yang paling terpenting. Iya. Pak Arief, kalau melihat sepintas persoalannya ya, memang perjuangan Pak Arief ini dengan Bu Resta nanti berat sekali kelihatannya. Jadi kira-kira apa yang Pak Arief butuhkan dari pemerintah provinsi atau dukungan pemerintah pusat itu kira-kira apa?
Pertama manajerialnya kita perbaiki, anggaran efisienkan, kemudian sehingga seharusnya dari pemerintah kabupaten dengan anggaran yang terbatas kurang lebih 2,7 triliun, 35% untuk pendidikan. Ini tentunya harus ada perencanaan yang kuat. Perencanaan, misalkan begini, akan membuat jalan sepanjang 10 kilo. 10 kilo ini terjadi kerusakan 10 kilo. Maka kita akan mampunya seberapa? 40% atau 50%. Jangan sampai yang rusak 10 kilo, ternyata yang dikerjakan cuma 1 kilo. Kapanpun jalan ini tidak akan pernah baik. Jadi harus ada konsentrasi dalam fokus, dalam menggunakan anggaran. Jangan sampai istilah kata hanya karena ingin membagi-bagi kegiatan saja supaya semuanya ada kegiatan, tetapi harus fokus mana yang menjadi kebutuhan dari masyarakat ini akan kita kuatkan. Kalau kemarin setelah saya bedah beberapa kegiatan kan seolah-olah hanya loncat-loncat, misalkan jalan, infrastruktur tadi yang dibutuhkan 10 kilo yang dibangun hanya 1 kilo. Ini kan sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat. Sehingga seolah-olah jalan itu selamanya akan rusak. Itu salah satu. Yang kedua, fokus terhadap anggaran ini betul-betul kita kikis betul, yang betul-betul tidak pro dengan kepentingan masyarakat, langsung saya coret-coret. Sehingga yang paling penting adalah basisnya. Basis pekerjaan adalah ada Bapeda untuk membuat perencanaan. Selama ini Bapeda menerima masukan dari bawah, kemudian dibagi, bagi pos kanan, bagi pos kiri, bagi pos tengah dalam kegiatan. Sebenarnya bukan seperti itu. Kita tawarkan kepada masyarakat, ini loh yang akan saya kerjakan, kegiatannya ini, mohon semuanya support ke kegiatan tersebut. Jadi perencanaannya kuat, kita panggil ahlinya untuk kita koordinir. Kalau sekarang ini belum seperti itu yang saya lihat. Pak Arif, saya sudah bicara dengan banyak kepala daerah atau wakil kepala daerah yang baru. Hampir semuanya memang prioritasnya ke infrastruktur, terutama jalan. Dan ternyata mereka semua menyadari bahwa anggaran dari APBD setempat itu sangat terbatas, sehingga masing-masing berusaha supaya bisa mendapat anggaran baik dari provinsi dan dari pusat, dan banyak yang berhasil. Ya. Bagaimana strategi Pak Arif? Sama, sekarang efisiensi itu yang pertama. Kita membutuhkan anggaran untuk jalan itu 2,88 triliun. Jadi sangat tinggi ya, 2,88 triliun ini, sedangkan yang dicukupi itu baru 60 miliar. Jadi mau bupati bolak-balik nggak akan selesai-selesai. Nah, inilah menjadi tantangan tersendiri saya. Pertama, efisiensi agar anggaran itu bisa kita naikkan. Yang kedua, tentunya kita juga punya orang tua, ada provinsi, ada pusat, yang ini akan kita komunikasikan selaku pemimpin, tentunya harus mampu berkomunikasi. Itu paling penting. Jangan sampai justru yang berkomunikasi orang lain. Ketika nanti orang lain yang berkomunikasi, nanti sampai ke kabupaten kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pemimpinlah yang hadir untuk komunikasi, itu yang paling penting. Iya, baik Pak Arif, sudah banyak yang kita diskusikan. Mungkin Pak Arif masih ada beberapa hal yang ingin disampaikan, apakah kepada masyarakat atau kepada jajaran yang akan segera bekerja dengan Pak Arif dan Bu Rista. Monggo silakan Pak Arif. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bambang Sadono, luar biasa kegiatan malam ini. Semoga ini menjadikan masukan kepada seluruh masyarakat bahwa kondisi sekarang ini masih pandemi COVID-19. Kabupaten Kebumen angka kematian masih cukup tinggi, 3,7. Ini cukup tinggi. Dari laporan kami tiap malam ada yang 2 meninggal, ada yang 1 meninggal, ataupun yang terkonfirmasi atau positif ini masih cukup tinggi. Kita harapkan masyarakat betul-betul tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Ini tetap harus dilaksanakan. Yang kedua, dalam aktif tersebut, betul-betul mengikuti instruksi dari pemerintah. Kita tahu pemerintah sekarang sedang membatasi kegiatan sampai jam 8, ya ikuti. Dan Kabupaten Kebumen, objek wisata memang masih ditutup, ya jangan mencuri-curi. Tutup, ditutup. Ini adalah untuk keselamatan. Bagaimana yang lain? Inilah tugas pemerintah Kabupaten Kebumen yang insya Allah akan menyelesaikan. Seperti pedagang-pedagang di daerah objek wisata tentunya ke depan harus diberikan bantuan untuk tutupnya tersebut. Jadi insya Allah Pak Bambang,
Terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Sekali lagi untuk masyarakat, tetap jaga protokol kesehatan dan insya Allah pembangunan akan kita laksanakan semaksimal mungkin dengan teknis yang paling utama adalah padat karya untuk semua orang bisa dapat bekerja bersama-sama. Itu yang terpenting. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bapak Haji Arif Sugianto SH, Bupati Kebumen terpilih ya. Dan tanggal 17 kalau tidak salah Pak Arif ya akan dilantik ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua lancar, tugasnya sangat berat, ya. Jadi mudah-mudahan benar-benar dan kepercayaan masyarakatnya juga sangat kuat, sangat besar karena calon tunggal, ya. Jadi mudah-mudahan amanat bisa dilaksanakan dengan baik dan goal akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Kebumen. Sukses Pak Arif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.